Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan, memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Pujian, sanjungan dan syukur hanya layak kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga detik ini, yang tidak pernah berhenti, dan tentu yang terbesar dan terus kita harapkan dan kita jaga supaya menjadi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita adalah nikmat keimanan kepada Allah, nikmat berislam hingga sampai akhir hayat kita. Dan tentu nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita bilang karena sangat banyaknya nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Para sekalian, para Bapak Ibu, Saudara rahimakumullah, di pagi ini saya akan menyampaikan satu di antara tulisan dari seorang ulama besar di zaman ini, yaitu Syekh Sa'ad bin Turki Al-Khoslan, yang beliau menyampaikan sebuah materi yang biasa sebenarnya kita dengarkan dan sering sekali kita mendapatkan, namun semoga nanti kita akan mendapatkan faidah-faidah yang baru. Ya, karena berapa banyak ilmu yang diulang, yang disampaikan, ternyata di sana ada faidah-faidah yang baru, manfaat-manfaat yang kadang-kadang belum pernah kita dapatkan sebelumnya, yaitu tentang thamarutut taqwa, buah dan hasil yang diperoleh dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan wasiyatul lil awwalin, wasiyatullahi lil awwalin wal akhirin. Wasiat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang Allah sampaikan kepada orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang belakangan. Sebagaimana misalnya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa laqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh kata Allah, kami telah wasiatkan kepada orang-orang, kepada utul kitab, orang-orang yang telah diberikan Alkitab, min qablikum, sebelum kalian, wa iyyakum, demikian juga kepada kalian, anittaqullah, supaya kalian bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga takwa merupakan hal yang didakwahkan oleh para mursalun, para rasul, kepada kaumnya, kepada para umatnya. Ya, sebagaimana misalnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Nuh alaihissalam misalnya mengatakan, idh qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun. Dan ingatlah ketika saudara mereka yaitu Nuh berkata kepada mereka, ala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa? Itu ketika Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada umatnya, umat yang pertama kali di dunia ini melakukan perbuatan kesyirikan, yang pertama kali dilakukan di zaman Nabi Nuh alaihissalam, yang mereka menyembah banyak sembahan, dan di antara sembahan mereka yang paling menonjolnya adalah Wad, Thuwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Namun tidak cuma itu. Nah, kepada umat yang melakukan kesyirikan pertama kali ini, Nabi Nuh alaihissalam dakwah yang pertama kali beliau sampaikan kepada umatnya, ala tattaqun, tidaklah kalian bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi Hud, idh qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun. Ketika saudara mereka yaitu Nabi Hud
mengatakan kepada kaumnya, tidakkah kalian bertakwa? Demikian juga Nabi Lut, demikian juga Nabi Syuaib mengatakan sama kepada kaumnya. Ya, ini dakwah yang pertama kali mereka sampaikan kepada umatnya. Demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertakwa. Jadi kalau kita dianjurkan, diperintahkan untuk bertakwa, ya kita jangan merasa bahwa kita itu loh kok saya terus yang diperintahkan untuk bertakwa pada Allah. Ternyata bagaimana? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kita tahu Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling bertakwa, sudah paling pol-polnya, puncaknya bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan, ya ayuhan nabi, wahai nabi. Lihat ini, kita akan dapatkan dalam Al-Quranul Karim, ya, bahwasanya ketika Allah Subhanahu Wa Taala memanggil Nabi Muhammad SAW tidak langsung dengan namanya, ya, namun dengan apa? Dengan kata ya ayuhan nabi atau ya ayuhan rasul. Tidak langsung diucapkan hai Muhammad, tidak. Ya, namun Allah katakan dalam Al-Quran, kalau kita lihat semuanya dengan ini, ya ayuhan nabi atau ya ayuhan rasul. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, ittaqillah, bertakwalah pada Allah, wa la tuti'il kafirin wal munafikin. Jangan engkau ikuti orang-orang kafir dan munafikin. Ya, demikian juga Rasulullah SAW biasa memberikan nasihat kepada para sahabatnya dalam khutbahnya, dalam ceramah beliau, dalam nasihatnya, beliau wasiatkan kepada para sahabatnya untuk bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan disebutkan oleh Syekh Sa'ad di sini, bahkan berulang perkara perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim sangat banyak sekali, sampai dikatakan innallaha ta'ala lam yukarril al-amra bi syai'in kama karrara al-amra bi taqwa. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah mengulang sesuatu perintah sampai berulang-ulang nanti akeh banget, ya, di dalam Al-Quran kecuali dengan perintah bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ini para sekalian, dan takwa kepada Allah sebagaimana sudah kita ketahui ini dilakukan, ya, perintah bertakwa itu di mana saja. Ya, kalau panjenengan sami sendirian, piambaan atau bareng dengan orang lain diperintahkan untuk takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada sahabatnya yaitu Mu'adz bin Jabal, sebagaimana juga nasihat ini untuk kita semuanya. Rasulullah mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah pada Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun kamu berada. Artinya bagaimana kalau panjenengan sami menika dalam beragama, dalam menjalankan ketaatan pada Allah, dalam meninggalkan maksiat pada Allah itu jujur, dewe yo taat, bareng karo wong liya yo taat. Ya, bukan berarti bareng karo wong liya kuwi luwih gampang taate, mboten mesti. Ya, kadang-kadang kalau lingkungannya sing dibarengi adalah orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, melu manut grubyuk. Ya, benar mboten, Pak? Ya kan? Kayak gini. Maka bagaimana? Ya, kita tidak bisa demikian. Ya, orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala ditonton seiki manut grubyuke bareng-bareng iki apik apa ora, kan gitu. Ya apik ayo bareng-bareng siap. Tapi yang tidak baik ya kita enggak ikut, gitu kan? Kita enggak ikut. Ya jangankan kok ya orang-orang banyak. Ya kalau mereka mengajak bermaksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala enggak kita taati, jangankan mereka, bahkan orang tua kita sendiri, bahkan pemerintah sekalipun, kalau mereka menganjurkan, merintahkan kita kepada perbuatan yang maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala, la ta'ata ya fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kalau ya dalam bermaksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya perintah Allah itu kaitannya juga dengan apa namanya? Penguasa misalnya, Allah mengatakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, kan gitu. Dibaleni kan itu kan. Taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul, wa ulil amri minkum, dan ya yang memerintah kepada kalian. Ya, ini bagaimana menunjukkan, disebutkan oleh para ulama, artinya ketaatan kepada pemerintah, pada penguasa itu sesuai dengan ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Nah, yang cocok dengan ini baru ditaati gitu. Kalau yang bertentangan dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya tentu tidak bisa ditaati, kan demikian. Nah, Rasulullah SAW
menyebutkan dalam hadisnya yang namanya takwa itu tempatnya di mana? Ya, takwa Allah ya itu tempatnya adalah di dalam mana Pak? Di dalam hati. Sebagaimana Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Wa yushiru ila sadri, dan beliau mengisyaratkan menunjuk di dadanya. Namun bagaimana? Ingat, walakin yadharu atharuha 'alal jawari. Namun takwa itu meskipun adanya di hati, itu pengaruhnya, bekasnya ditunjukkan pada anggota tubuh. Ya. Oleh karena itu bagaimana kalau ada orang yang mengatakan ya ketika dia berbuat maksiat, berbuat keburukan yang banyak sekali, dia mengatakan bagaimana dinasihati mbok kowe aja ngono kuwi. Ya di mandek ya, berhenti dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ayo cedak-cedak karo ketaatan. Ya, ada mungkin yang mengatakan alah rasa macam-macam. Ya rasa ngai nasihat macam-macam. Sing jenenge takwa ini gini. Ya, kira-kira benar enggak kayak gitu, Pak? Tidak benar. Ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ya mereka mengatakan bagaimana kita itu ya secara gampangnya ya, kullu ina'in bima fihi yandah. Ya, artinya gampangnya kayak gini. Kita itu ada sebuah wadah teko. Ya, teko atau apa itu ya? Ya, ceretnya ora ketok kan njum apa dari luar isinya apa gitu kita nggak tahu. Kita nggak bisa nebak misalnya. Tiba-tiba kita didatangkan kepada kita, digawake ceret isine wedang. Ya, kita bagaimana? Kita nggak perlu untuk kemudian kita nggak perlu kemudian iso tembus pandang dari ya dengan cerek itu tadi. Ya, kita cukup melihat bagaimana ketika cerek tadi dituangkan di gelas, kita bisa tahu isi dari cerek tadi dengan apa? Dengan yang dituangkan di gelas yang kita siapkan. Oh, ini jebule isine apa ini, Pak? Oh, teh. Oh, ini jebule isine banyu putih. Oh, iki susu. Iki kopi. Oh, iki kopi campur susu. Ya. Kita bagaimana setelah dituangkan kan gitu. Kita tahu. Kita nggak perlu harus bisa nembus, mata kita bisa nembus seperti ceritanya Superman itu, Pak ya. Bisa nembus jeruk ini tidak perlu. Ya, kenapa? Sudah ditunjukkan dari yang dituangkan tadi. Ya, sebagaimana kita juga. Kita nggak perlu kemudian bisa melihat isi dada orang lain. Oh, wong iki jeruk ini koyong ini. Kita nggak bisa lihat memang. Tapi bagaimana kita bisa kemudian menilainya dengan sesuatu yang dia lakukan, kan gitu, bener kan Pak? Oh, sing diomongke biasane koyong ini. Oh, ini berarti seneng jajan, gitu Pak ya, bener Pak? Oh, soalnya ngopo ngejak jajan terus, so berarti seneng jajan, kan itu kan? Oh, ini yang diomongkan kayak gini. Oh, yang dilakukan seperti ini. Oh, berarti iki takwa apa ora ketok, kan itu kan? Dan kita memang sekali lagi yang urusan kita dengan orang lain itu sing ketok-ketok wae. Kan itu Pak ya, bener toh? Awake dhewe kalau panjenengan sami tidak perlu ngurus batinnya orang lain. Ya, makanya saat kita kemudian dianjurkan untuk memilih teman-teman yang soleh, ya sebatas yang kita tahu. Ya, sing ketok, oh iki wong iki ketoke soleh, biasa sholat di masjid. Ya, omongannya dijogo, tindakannya dia jaga. Oh, amanah iki, oh iki jujur, oh iki baik pergaulannya dengan karib kerabatnya, dengan tetangganya, dengan orang tuanya. Oh, berarti insya Allah iki HP kan gitu. Perkara di belakang itu dia kemudian berbuat maksiat, dia berbuat macam-macam, loh itu bukan urusan kita. Itu urusan dia dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita bisa lihat dari luarnya saja. Oh, iki insya Allah baik. Ya iki sing tak dadeki kancaku kan gitu. Ya, perkara yang lain serahkan pada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalau memang dia berbuat kesalahan kan gitu. Nah, itu. Jadi, sekali lagi takwa itu adanya di dalam dada seseorang, dalam hati seseorang, namun ya ditunjukkan dari jawarihnya, dari anggota tubuhnya, dari apa yang dia omongkan, ya, dari apa yang dia lakukan. Nah, ini para sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sana kalau seseorang itu bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, di sana ada thamarah, ada buah-buahnya yang bisa dipetik. Nah, ini tentu saja untuk kita semuanya. Ya, kita semuanya berusaha menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Setelah kemarin juga kita digembleng 1 bulan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan amalan ibadah puasa dalam rangka tujuannya apa? Meraih
ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwasanya ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, annal abda yanalu bihada mahabbatullah subhanahu. Seseorang kalau bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, kalau panjenengan sami takwa pada Allah, perintahnya Allah dilakukan, baik itu yang lahir maupun yang batin. Larangan Allah Subhanahu wa taala kita jauhi, baik itu yang lahir maupun yang batin. Ya, maka bagaimana seseorang akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan, "Innallaha yuhibbul muttaqin." Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu cinta pada orang-orang yang bertakwa. Di sini kita bisa lihat dari ayat ini, ya, diperoleh manfaatnya di antaranya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat cinta. Di antara perbuatan Allah Subhanahu wa taala, Allah mencintai para hambanya. Di antara yang Allah Subhanahu wa taala cintai adalah orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Definisi takwa sudah sering disampaikan. Itu apa? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Atau demikian juga yang ditafsirkan ya oleh Abdullah bin Mas'ud ketika menyebutkan makna dari ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang bertakwa, orang yang beriman, bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Apa itu? Yaitu ayyuta'a fala yu'sa. Hendaknya kalian itu, hendaknya Allah Subhanahu wa taala itu ditaati, ora dimaksiati. Wa ayyudhkara fala yunsa. Allah itu diingat, banyak-banyak disebut, banyak-banyak diingat. Fala yunsa, tidak dilupakan, ora dilaleke. Yang kelingan kurian pas napa Pak? Pas butuh, pas susah tok. Nah, ini kayak orang-orang musyrikin kayak gitu Pak ya. Ya, mereka bagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza raqibu fil fulki Allah mukhlishina lahuddin. Kalau sedang berada di tengah lautan terombang-ambing badai, ombak yang sedemikian besarnya, da'allaha mukhlishina lahuddin, mereka berdoa pada Allah Subhanahu wa taala kelingan karo Allah Subhanahu wa taala, sesembahan yang lain lali kabeh, yang disebut cuma Allah Subhanahu wa taala. Fa idza najjahum ilal barri idahum yuridun. Begitu sampai di daratan, wis selamat, bagaimana? Ya, Allahnya dilupakan, tidak seperti ini. Ya, tapi bagaimana? Ingat pada Allah Subhanahu wa taala dalam semua kondisi. Sedang susah juga ingat Allah, sedang kondisinya baik-baik, sedang kondisinya jaya, kondisi ini senang juga ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini takwa pada Allah. Ya, kemudian juga bagaimana? Ya, takwa pada Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga oleh Ali bin Abi Thalib, maknanya adalah takut pada Allah Subhanahu wa taala, al-khaufu minal jalil. Beramal dengan wal amalu bitanzil, beramal dengan wahyunya Allah Subhanahu wa taala, dengan Al-Qur'an, dengan apa Pak? Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kemarin sudah sering saya ulang-ulang di beberapa tempat ini. Ini kemarin yang rame-rame 2 minggu ini ya di pondok pesantren mana itu di Indramayu. Nah itu kan. Ya sampai salate kaya ngono. Sebabnya apa kira-kira Pak? Sebabnya sing dienggo Quran ro. Ya, hadis ora dienggo. Ya, hadis Nabi Muhammad SAW tidak dipakai. Ini hadis enggak dipakai. Awake dhewe niku ibadah sama Allah Subhanahu wa taala ora dadi, Pak. Bener kan? Kita mau sholat misalnya, sholat subuh ndi sholat subuh ana ning Al-Qur'an. Rakaate piro? 2 rakaat apa 4 rakaat apa 6 rakaat? Ada enggak dalam Al-Qur'an? Ya enggak ada. Lah arep sholat subuh piye terusan? Ya entek kabeh no ajaran Islam no. Ya, sholat duhur, endi jenenge sholat duhur ning Al-Qur'an ra ono. Ya, pirang rakaat ada enggak ada. Tata caranya bagaimana? Awalnya berdiri, takbiratul ihram, kemudian ruku sing diwaca apa? Ada enggak dalam Al-Qur'an, Pak? Ora dijelaske. Lah awake arep ibadah piye carane? Ngawur mesti. Ya. Ya contohnya itu, yang kemarin itu, ya ngawur mesti. Ya, ibadahnya pada Allah Subhanahu wa taala ngawur. Apalagi mereka itu bagaimana? Ya, membagi fase. Dari kita beragama itu 2 macam fase. Fase Mekah sama fase Madinah. Saiki anggapane, ya anggapan mereka itu bagaimana? Ini masih fase Mekah, ora wajib sholat, ora wajib Jumatan, tapi wajib setoran karo pimpinane. Lho apa kuwi? Ngawur Pak ya. Makanya dulu itu saya dibilangin ada apa namanya? Teman saya itu puanane melu ngaji kaya ngono kuwi, Pak. Ya, kabeh dikafirke.
Bapake dhewe dikafirke, ibuke dikafirke, hartane bondone iso dicolong. Ya kan, Pak? Diwaduli saya. Mas piye iki ponakan kuwi? Ya, kuliah ning kono, Pak, UMS ya. Ya. Ternyata bagaimana ada sing do keliling seperti itu menawarkan jajan ajarannya seperti itu, Pak. Ya melu-melu sing niku. Pun suwe niku. Ya, kemudian bagaimana cerita ini angger Pak D iku karo bulekku angger ponakanku mulih iki. Mesti duwe Pak D karo bulek ilang iki, Mas. Dicolong, Mas. Kanggo napa? Kanggo setoran teng nggih, kelompok ini ku. Itu ngawur banget. Padahal sing jenenge kalau misalnya bener, Pak, fase Mekah, fase Madinah misalnya bener, Pak ya. Sing jenenge salat niku diwajibi di mana, Pak? Sebelum hijrah atau setelah hijrah? Sebelum, no. Oh, itu kan 10 tahun 10 setelah kenabian. Sebelum Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk hijrah. Loh, berarti enggak jujur ya. Ya kan? Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Nah, itu kan diperintahkan itu. Isra Mi'raj kapan itu? Sebelum atau setelah hijrah? Sebelum hijrah. Ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diperjalankan sampai ke Sidratul Muntaha. Itu sebelum hijrah. Ya, kok bisa dikatakan bagaimana? Salat ora wajib sekarang katanya. Tapi urunan kok wajib lho, lucune. Iki jenenge sak gelem dhewe to, Pak, itu, Pak. Nah, itu sampai seperti itu. Nah, ini sekali lagi bagaimana kita beramal dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau kemudian salah satunya ditinggalkan mesti tersesatnya. Ya, mesti menyimpangnya, itu baru sebagiannya ya, sebagian dari sing ketok-ketok itu. Ya, itu makanya ini perlunya ngaji Quran, ngaji hadis Nabi Muhammad SAW sebagaimana pemahaman yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Ya, perlu ngaji tafsir. Ya, kitab tafsir sak ambiyah. Kira gelem sinau atau mampu mboten, gitu, Pak. Itu dari dulu tafsir sing ma'thur, tafsirnya Imam At-Tabari. Ya, itu tafsir yang Masya Allah itu. Awake dhewe nganti saiki urung tau nyekel tafsir At-Tabari. Bener mboten, Pak? Gitu, paling alhamdulillah Ibnu Katsir. Ya, itu diringkes itu. Ya, tafsirnya ya siapa lagi? Imam Al-Baghawi, Al-Qurtubi. Wah, akeh banget. Ya, karya awake dhewe sinau mboten. Itu sudah dari generasi ke generasi, dan tafsirnya tafsir yang ma'thur isinya, teriwayatkan dari generasi ke generasi sampai generasinya sahabat Nabi Muhammad SAW, ya, para sahabat. Nah, itu jadi beramal dengan tanzil wal qanaah bil qalil, qanaah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini juga takwa pada Allah, berarti sing diparingke awake dhewe sakniki disyukuri, aja nonton wong liya terus. Ya, awake dhewe itu senengen menungso iku banding-bandingke. Ambane wis diperingatke aja dibanding-bandingke wae. Tapi awake dhewe biasanya kayak gitu. Bener mboten? Banding-bandingke mesti awake dibanding karo wong liya. Nah, kalau awake dhewe terdorong untuk banding-bandingke kelingan sing dibandingke, bagaimana Rasulullah mengasih gambaran pada kita. Kalau muncul rasa pengen banding-bandingke, ingat, unduru ilaman huwa asfala minkum. Kalau kaitannya dengan masalah dunya, Pak, masalah nikmat sing wis awake dhewe entuk, tonton sing luwih rendah, sing luwih susah timbang awake dhewe. Apa awake dhewe susah to, Pak? Ya ora to gitu ya. Alhamdulillah iso teko teng mriki insyaallah enggak susah. Ya, kalau misalnya seperti itu, lihat orang yang lebih di bawah kita. Iso syukur awake dhewe itu. Oh iya ya Allah, kondisi liyane sebeli koyo ngene jan. Ya, makanya kadang-kadang dianjurke do tilian, gitu, Pak. Terus mboten tilian tangga sing lara. Panjenengan teng rumah sakit nonton, ya Allah nganti mengkis-mengkis koyo ngono. Alhamdulillah jek sehat, iso ning masjid, iso salat. Betul, Pak? Iya toh. Ekonomi ini juga demikian, lihat yang masih kekurangan sebagainya, kita iso syukur dengan itu. Nah, itu bandingke, ya kan? Kita bandingke toh itu toh. Oh, aku koyo ngene, wong liya sing luwih kekurangan koyo ngono, iso syukur. Nah, ini banding-bandingke sing bener kayak gitu. Tapi enak wae sing ditonton sing luwih dhuwur terus dalam masalah nikmat dunia, awake dhewe koyoke dadi wong paling susah sak donya. Bener kan? Kok liyane koyo gampang men. Ya toh, Pak? Itu sok kadang-kadang muncul. Makanya bagaimana langsung tonton sing luwih rendah. Nah, makanya bagaimana ini ben iso qanaah awake dhewe. Biar bisa
qanaah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, kemudian terakhir yang namanya takwa itu bagaimana disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu wal istidadu liyaumir rahil, yaitu bersiap-siap nyiapke amalan kanggo perjalanan sing suwe banget, sing tuwa banget, yaitu apa setelah kematian. Iki tuwa banget Pak, di lunga ning Solo ya gur kono tok nonton masjid napa niku Pak jane Pak. Syekh Zaid nggih Pak nggih. Karo arep dolan ning Jakarta, sawune ndi Pak? Ya tergantung blonjone kan itu jane ya. Tapi kan tetep yen semisare ra blonjo padha-padha blonjone. Ya sangune luwih akeh pundi? Ya ning Jakarta no ya. Ning Solo tok kentekan sangu mlaku ra apa-apa. Iso mulai ya. Jadi bagaimana? Semakin jauh kita perjalanan, kita mempersiapkan bekalnya lebih banyak. Ya, sementara perjalanan kita di akhirat itu perjalanan yang sangat-sangat panjang sekali, tawil. Ya, perjalanan. Kalau panjang kami ingat yang namanya zamannya Nabi Musa. Firaun Pak ya, itu bangunannya si ono, ditinggal lagi sama Allah itu. Kok ora dintekke, masih ben awake dinonton. Makanya Allah katakan fasiru fil ardi ya. Fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin, ditonton kayak. Ya, disisake. Ya, demikian juga beberapa kaum itu yang di Saudi juga ada itu ya, yang rumahnya dipahat di apa itu gunung batu itu Pak ya, masih ada. Allah sisakan itu. Kenapa umat setelahnya do nonton? Oh kayak lo biyen nih do jaya-jaya koyo ngono. Kowe apa ya iso mahat omah ning watu koyo ngono kowe. Durung iso kan? Ya gawe piramid kok ya iso jaman biyen padahal teknologi urung ngono keren. Nggih Pak nggih, keren to Pak jenenge nggih. Ngono keren piye carane ngono kae. Biar kita lihat itu. Nah, itu berapa tahun itu padahal itu sebelum Masehi kan itu kan, udah ribuan tahun itu, ya udah ribuan tahun, sampai saiki urung terjadi hari kiamat, ijek wis mati loh itu doan, ya, padahal sampai hari kiamat berapa tahun lagi, mboten ngertos awake. Kalau orang mati kemudian bagaimana? Mati urung rampung urusannya, masih nunggu nanti hari kiamat berapa tahun lagi, berapa ribu tahun lagi atau berapa ratus tahun lagi, masih nanti begitu dibangkitkan satu hari di sana 50.000 tahun seperti dunia. Awak dia mboten ngertos teng padang mahsyar niku sedina napa rong dina, napa kek 1000 dina, kira dipengke niku nunggu tok teng pertengahan tok, nggih, dengan kondisi yang mengenaskan seperti itu, panjang sekali. Biji yang kudu ngelewat sirat awake dhewe mboten ngetos lho. Iya yen awake dhewe iso lewate itu dengan secepat napa Pak? Juret kilat tuh alhamdulillah mugi-mugi Pak nggih. Kalau ada kemudian yang lewat kudu berangkang ya. Lewat dengan apa namanya bergelayutan tekane kapan? Panjang sekali kita. Maka bagaimana kudu disiapke saapi-api. Nah, kalau panjenengan sami hadirnya kita juga di majelis ini kan dalam rangka juga siap-siap niku. Lha mboten? Gitu. Nah ini makanya moga-moga ambakno tinggi persiapannya sithik, moga-moga dimudahkan sama Allah. Wis dianggap gampang ngaten Pak nggih istilah nggih. Wis mbiyen teko ngaji, semoga wis ya ora apa. Dia kurang-kurangmu ya akeh wis bablaso istilah ngaten Pak nggih. Moga-moga seperti itu. Ini yang kita harapkan itu ya. Ganti jam piro iki? Jam piro Bu? 26 sepatang menit gas. Ya, wah kok mensiap nih berarti. Yang kedua, diantaranya juga orang yang takwa sama Allah Subhanahu Wa Taala nailu mardhatillahi wa jannatihi. Orang yang takwa sama Allah itu dapat ridhonya Allah, dapat surganya nanti. Makanya Allah katakan kadzalika yajzillahul muttaqin, demikian itu kata Allah Subhanahu Wa Taala membalasi orang-orang yang bertakwa. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibinan yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang diwafatkan sama malaikat dalam kondisi yang baik, jiwa mereka baik, hati mereka bersih, takwa sama Allah, dikatakan sama malaikat salamun alaikum, ya Allah selamat kowe. Ya sejahtera untuk kamu. Udkhulul jannah, masuklah ke dalam surga bima kuntum ta'malun, dengan apa yang sudah kamu lakukan di dunia. Masyaallah. Dan ini kesempatan awake dhewe ben somben ketika kita itu ketemu dengan malaikat maut ya, kemudian juga sampai di akhirat juga disebutkan ini salamun alaikum, ya keselamatan untuk kalian, sejahtera kalian. Insyaallah dikasih ucapan selamat. Ya itu Pak ya, ini untuk orang-orang yang bertakwa. Masih banyak lagi ini
Ya, termasuk juga sebab diampuni dosa-dosa kita, amalan kita jadi baik. Ya, ini banyak sekali ya keutamaannya, sehingga ya bagi kita, bagi diri saya sendiri dan para hadirin sekalian, mari kita usaha sebaik-baiknya sekuat tenaga menjadi pribadi yang betul-betul melaksanakan perintah Allah. Jujur kita itu sendiri maupun bareng dengan orang lain, takwa sama Allah, taat sama Allah, menjauhi kemaksiatan. Kalau kita kemudian ada yang kurang, kalau kita kemudian pernah berbuat salah sendiri atau bareng sama orang lain, monggo ini kesempatan kita masih kasih umur, kita bertobat, kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sudah kita lakukan itu dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terakhir Pak, jangan lupa ini yang diajarkan sama Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha saat mendapatkan Lailatul Qadar. Untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu juga kita bisa baca di waktu kapanpun. Itu apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah, ya sungguhnya Engkau ya afuwun, maha pemaaf, mencintai memberikan maaf, suka memberikan maaf. Fa'fu anni, maafkan saya Allah. Ini juga bisa diulang-ulang kapanpun itu, karena kita butuh pada maafnya Allah, ampunan Allah tidak cuma di bulan Ramadan, namun juga di luar bulan Ramadan kita juga butuh supaya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memaafkan kita semuanya. Demikian para sekalian, semoga yang kita baca, kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.